Oh, Right, nobody come round back. Daniels, he got it going. Oh no, you got to try this. At least he's there with you. Look yourself, okay? I took those university fees and ran. The skin off their faces. Wait for what? Wait! No! We have to table die trying! Get out of this! What have you done? Film dibuka dengan sebuah peringatan untuk jangan mendekati lahan pertanian yang bernama Hansen. Entah apa alasan larangan ini dibuat, yang pasti lahan tersebut dijaga oleh seorang pemuda dengan wajah yang mengerikan. Kemudian kita mundur ke 10 tahun sebelumnya, ketika dua bocah dajjal super bangor yang seperti biasa sedang membuli seorang bocil bernama Semi. Lalu setelah membungkus Semi menggunakan karung goni, mereka lanjut menyiksa bocah malang ini dengan asap garpit. Namun sungguh tak disangka, api dari rokok membuat karung terbakar hingga mereka pun kalap dan membuang Semi seperti sampah. Orang tua mana yang gak bersedih melihat wajah anak sematawa yang mereka gosong oleh perbuatan para bocah dajjal? My Bethany. Terutama bagi ibunya Semi. Bahkan ia yang depresi nekat mandi menggunakan pertalit akibat rasa bersalah karena gak bisa jagain anak. Setelah aksi nekat sang istri, emosi pria bernama Hansen ini sudah tak terbendung lagi. Lalu ia akan menuntut balas kepada para bocil yang telah menghancurkan keluarganya. Lanjut kita kembali ke masa sekarang, ke sebuah keluarga dengan latar duda ketemu janda gratis 3 yang akan berlibur mencari suasana tenang yang jauh dari hingar-bingar kota. Bahkan pria bernama Wesley ini mengharamkan siapapun pegang HP, apalagi sampai nyekrol TikTok di perjalanan ini. Ever show up? Si ibu merasa senang melihat anaknya yang bernama Jessica turut membawa pacarnya untuk berlibur. Tapi lain halnya dengan si ayah tiri, ia terlihat bete akan keberadaan orang asing di momen liburan keluarganya. Say hi to your sister. Thought you might make it grow up. S-word, please. Not around the street. We began to feel the fire. Journey, food, water. Two hearts running wild. Toby. Jess marah melihat adiknya yang bernama Toby yang malah nonton film psikobil bersama si bungsu yang masih di bawah umur. Cekcok ketiga saudara ini tentu saja membuat si ibu marah. Sementara Wesley balik menyalahkan istrinya yang telah membiarkan Toby membawa laptop. I will not have swearing. Then perhaps you can stop behaving like it. Why did you let them bring that video thing? Why can't they just talk? I think we might be lost. Si ibu yang bernama Catherine heran karena jalur yang mereka lewati tidak ada di dalam peta. Terlihat Wesley pun takut jika sampai mereka kesasar dan gagal camping di pertanian Hansen seperti tujuan mereka. What did you call? I'm not sure, love. We're lost. You never stop to speak to the creepy old... Singkat cerita, mereka bertanya kepada seorang warga di lokasi yang tak jauh dari perkebunan Hansen. Kalian masih ingat dong pria ini siapa? Tapi daripada langsung menjawab, Hansen yang berperilaku aneh malah menawarkan jus apel hasil racikannya. Christy in the presser. We're not interested. Ketika Wesley mulai emosi, Hansen seolah tak peduli dan malah melanjutkan marketing hasil perkebunannya. Tapi ketika Catherine bertanya pakai bahasa kalbu, Hansen berkata bahwa mereka tinggal menuruni bukit untuk sampai ke lokasi tujuan mereka. Thank you. Your family back there.
Sampailah mereka di perkebunan Hanson yang benar-benar menyejukkan mata. Terlihat Catherine pun merasa senang karena liburan akhir pekan ini terasa paling spesial setelah pernikahan mereka yang belum lama berlangsung. Lalu Wesley membagi tugas kepada para kewes untuk membuat tenda. Sementara ia dan para belalai akan nyari kayu bakar untuk persiapan malam pertama mereka di perkebunan ini. Tak disangka si bocil bernama Sam menemukan boneka milik Sammy yang kini sudah mirip jenglot. Bahkan saking seremnya ia gak mau jika sampai boneka ini berada dekat dengannya saat tidur nanti. Mendengar adiknya yang ketakutan, si Toby malah mengambilnya untuk menakut-nakuti Sam. It's good to have you here with us, Jess. Yeah, well, Kurt and I are time poor and money. Si ibu sangat bersyukur bisa mendapatkan laki yang berduit seperti Wesley. Ia pun bangga meskipun sudah gak muda lagi, pesonanya masih menggetarkan para duren di luaran sana. Sementara Jess sebenarnya sirik mendengar ibunya yang bisa hidup mewah, sementara ia berkuliah sakaparan-paran, bahkan ngekos pun di ruangan basement demi berhemat. I don't think Wesley would grumpy old man, but actually he's very kind-hearted. You can, but Wesley really wants to come. Wesley kesal karena Catherine malah membawa tenda yang berukuran kecil. Ia pun gak sudi jika harus tidur di mobil, mengingat ini adalah momen berkemping yang sudah lama ia nantikan. Kind-hearted, you say? Having hell for us all. Mr. Daniels, he got it going. Oh no, you got to try this. Singkat waktu, mereka menikmati malam di lahan perkebunan Hanson yang sebenarnya bukan tempat wisata. Selama itu pun Jess yang seorang vegetarian sedang mengakrabkan diri dengan Wesley yang belum ia kenal jauh. Mendengar Jess yang hobi makan sayuran, Wesley berniat untuk mengambil sayur dan babadotan untuk anak pertama istrinya ini. Wesley benar-benar marah saat menemukan HP milik Toby. Terlebih ia sudah mengingatkan siapapun untuk jangan ada yang bawa HP di liburan mereka. Disturbing me. Pays for you to go to university. Brat, you are. Fuck you. Setelah membuang HP, Wesley meminta Toby untuk selalu nurut jika mau terus ia biayain kuliahnya. Sikap Wesley ini pun membuat Toby marah dan memilih untuk tidur duluan. Go away. You're not going to convince him to... Toby mengingatkan Jess untuk jangan terlalu dekat dengan ayah tiri mereka. Jangan seperti dirinya yang sudah terjebak oleh kebaikan Wesley. Ia pun tidak habis pikir kenapa si ibu lebih care kepada suami barunya tanpa memperdulikan nasib anak-anaknya. Don't lock yourself away, okay? I took those university fees and ran. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Selang beberapa saat, pacar Jess yang bernama Curtis sudah tidak sabar untuk adu songkol mumpung orang tua Jess sedang tidur di dalam tenda. If I throw up, it's going over your bed. Rungkan sudah nafsu jadah Curtis yang ingin adu songkol dengan mode senyap, hingga ia pun menunda keinginannya tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. There's no one there now. Sam kaget melihat sosok misterius yang langsung pergi begitu saja. Namun semua orang menganggap itu cuma bagian dari mimpi Sam yang sudah tidur sejak tadi Isya. Padahal seperti yang kita tahu, sosok tersebut sudah 2 kali memperhatikan mereka. Lalu ketika Jess membawa Sam tidur bareng, hilang sudah harapan Curtis bisa berduaan dengan pacarnya. Ketika menjelang subuh, Curtis yang gak bisa tidur nyari angin sembari nyapit garpit kesukaannya. Tapi tiba-tiba ia merasakan keberadaan seseorang di sekitar mobil. Fucking hell. Jesus. Rupanya ini adalah Wesley yang senasib dengan Curtis. Cuma kasusnya beda. Wesley katanya gagal aduk songkol karena istrinya lagi dapet. You don't tell Catherine. Catherine. Semua orang gercep menyelamatkan si ibu ketika tendanya terbakar begitu saja. Kejadian aneh ini pun membuat si ibu mengalami luka bakar yang cukup serius. Lalu ketika Wesley akan memanggil bantuan, ia panik karena HP untuk keadaan darurat malah menghilang. Apakah semua ini adalah ulah sosok misterius tadi? Go! What are you waiting? Shut your traps, you lot, and listen to me. Lengkap sudah kepanikan mereka saat mobil tiba-tiba sulit menyala. Lalu Wesley mengajak untuk mencari pertolongan dengan mendatangi rumah petani yang tak jauh dari lokasi mereka. Singkat cerita, mereka tiba di peternakan Hanson yang ternyata sudah sepi dan terbengkalai. Wesley pun berharap bisa bertemu si pemilik peternakan untuk meminjam telepon dan menghubungi ambulan.
Jess panik melihat sosok bertopeng kulit yang sedang menarik sensor, di mana sosok burik ini tak lain adalah Sammy yang kini sudah menjadi pria dewasa. Kemudian Wesley mencoba salam interaksi sambil menyebutkan maksud kedatangannya. Tapi tak lama kemudian, Hansen datang dan tidak suka melihat para penyusup di peternakannya. No trouble. Di tengah kemarahan Hansen dan anaknya, Jess menemukan sebuah ruangan yang entah untuk mengurung apaan. Sementara Curtis tidak tahu bahwa saat ini keselamatan knalpotnya sedang terancam. Wish I had. Singkat cerita, Jess dan keluarganya dikurung di tempat yang tadi ia temukan. Lalu datanglah Sammy, si pria bertopeng, yang akan memberikan stempel huruf H kepada para korbannya. Untung saja Hansen keburu datang sebelum stempel panas nyocol di punggung si bocil Sam. Tapi bukannya untuk membagi nasi kotak, Hansen malah akan mengalirkan listrik pada kandang agar tidak ada yang kabur. Mr. Wallace. Saat Wesley dan keluarganya sudah tidak aduk-adukan lagi, Hansen bercerita tentang masa lalu yang telah membuatnya seperti ini. Di mana sejak kematian istrinya akibat bundir, ia selalu merawatnya meskipun sudah menjadi tulang taleng. Lalu ia lanjut bercerita akan pembalasan kepada para bocil yang merupakan anak dari tetangganya yang bernama Everett. Di tengah pembalasan Hansen yang tidak kenal ampun, ia akan memberikan penderitaan kepada keluarga Everett, terutama kepada para bocah yang telah memberikan kepedihan kepadanya. Singkat cerita, Everett dan keluarganya disekap di pertanian Hansen dengan kaki yang terikat satu sama lain. Selama itu pun Everett terus menyalahkan kedua anaknya yang telah mengusik Hansen si orang baik. Of seeing him. Will you die? Hansen katanya sudah memindahkan wajah salah satu anak Everett kepada Sammy, di mana semua ini Hansen lakukan sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatan anak-anaknya Everett yang telah membuat Sammy cacat. The first family to sit. Wesley dan keluarganya tidak habis pikir akan kelakuan Hansen yang sampai segitunya melakukan pembalasan. Lalu di tengah kegilaannya, Hansen menyuruh Sammy untuk membawa Sam. Ketika Sam dibawa entah kemana, Jess kesal melihat ayah tirinya yang cuma bengong gak berguna. Lalu dengan santuinya Wesley menyuruh mereka untuk pasrah jika sampai wajah mereka pun akan digunakan oleh Sammy. The skin off their faces. Enough! Enough! We have to escape or die trying! Kedua tangan Curtis auto rampung setelah memegang bagian kandang yang berlistrik. Lalu sambil menahan rasa sakit, ia berniat kabur tanpa memperdulikan Jess dan keluarganya. Selang beberapa saat, Hansen memberikan makanan kaleng plus es batu sebagai minuman ke sebuah goa bawah tanah. Dan ternyata, tempat yang tersembunyi ini dihuni dua sosok misterius yang selama ini Hansen urus. Tak lupa juga ia merawat kerangka almarhum istrinya yang begitu ia sayangi. Karena bagi Hansen, jasad istrinya terlihat hidup dan masih gemoy seperti dulu. Thinking about the years you were here. Singkat cerita, Wesley makin terlihat santuy meskipun duduk di dalam kerangkeng. Lalu datanglah psikopat Sammy yang tiba-tiba mengeluarkannya begitu saja. Keadaan ini membuat Toby curiga jika ayah tirinya itu adalah bagian dari penculikan ini. Ia pun kini mengerti kenapa Wesley ngotot camping di pertanian Hansen, padahal jelas-jelas bukanlah area perkemahan. Tapi tetap saja, Catherine yang sudah dibutakan cinta si duda tidak percaya dengan perkataan Toby. Dugaan Toby ternyata benar bahwa Wesley telah bersekongkol dengan Hansen, sang petani yang suka menculik dan mengolah daging manusia. Akan tetapi Wesley sedang marah karena Hansen sempat menembaknya menggunakan peluru karet. Ugly spastic.
Now, Mr. Wallace. Seorang pembeli rupanya sudah standby untuk membayar keluarga Wesley yang berjumlah 5 orang itu, di mana pria berkedok pendeta ini adalah utusan sebuah sekte sesat penikmat daging manusia. Lalu Wesley meminta bayaran lebih karena hasil tangkapannya banyak, bahkan ada yang masih remaja. Integrity. Setelah duit didapat, Wesley katanya sudah tidak sabar untuk kabur ke Hawaii dan mencari Kewes untuk berkeluarga lagi. Ia pun tidak akan membagi hasil kepada Hansen karena telah memperlakukannya seperti tawanan. Wesley terus merengek meminta uang hasil penjualan keluarganya. Perkataan ini pun terdengar langsung oleh Catherine hingga ia pun kini tahu alasan Wesley mengawininya. Dan ya, karena sudah ketahuan, Wesley akhirnya berkata jujur, begitupun dengan pembakaran tenda yang sebenarnya adalah perbuatannya. Ia pun menyesal tidak langsung membunuh Catherine dan malah main api seperti anak kecil. Get out of this cage! Just a inch of you. Si bebel Wesley akhirnya meninggoy oleh kemarahan Toby yang sudah memuncak. Lalu tak lama kemudian, psikopat Sammy datang untuk memanen wajah Toby sebelum ia cincang dan dikirim kepada para pelanggan. Singkat cerita, Toby panik ketika Sammy akan mengganti topengnya yang sudah bau bangke. Selama itu pun Toby terus berusaha melakukan perlawanan dengan melepaskan ikatannya terlebih dulu. Si Letterface KW langsung tak berdaya oleh serangan Toby, hingga Toby pun bisa leluasa merujak sang psikopat sampai benar-benar tewas. Lalu tiba-tiba, ia mendengar kedatangan Hansen yang sedang mencari psikopat burik ini. We're gonna get out of this. Hansen tidak sadar bahwa Sammy sebenarnya sudah meninggoy. Lalu setelah Hansen pergi, Toby berencana menggunakan pakaian sang psikopat, berharap Hansen tidak mengetahui pelariannya. Jess punya ide agar bisa kabur dengan merusak kelistrikan terlebih dulu. Lalu ia meminta ibunya untuk mendapatkan darah Wesley yang akan ia gunakan untuk mengkonsletkan listrik. Meskipun terdengar horor, Catherine mencoba menjadi sosok zombie yang sedang membutuhkan darah. Saat kelistrikan berhasil dimatikan, Jess mencari cara untuk membuka pintu yang terkunci. Di saat itu pula, Toby yang sudah seperti seorang psikopat berniat untuk menyelamatkan keluarganya. Jess dan ibunya tidak sadar bahwa ini adalah Toby. Bahkan Jess akan lanjut memanggang Toby yang ia anggap adalah psikopat Sammy. Sammy! Mendengar kedatangan Hansen yang mencari anaknya, Jess bergegas sembunyi di tempat penyimpanan daging yang sudah siap untuk dikirim. My children! Catherine berbohong dengan menyebut bahwa kedua anaknya sudah dibawa oleh psikopat Sammy. Terlihat Hansen pun marah karena ia sudah bersama anak buah si pemakan daging. Lalu ia menyuruh pria kekar ini untuk membawa daging jelema yang sudah ia siapkan sebelumnya. Bill, take these out to the truck. Hansen auto lemas melihat Sammy yang sudah meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Ia pun merasa yakin jika semua ini adalah perbuatan anak-anaknya Catherine.
Di tengah kesedihan Hansen, Catherine menyuruhnya untuk jangan terlalu lebay. Karena bagaimanapun juga yang dirasakan Hansen adalah buah dari kelakuannya selama ini. Hansen pun merasa bersalah karena selalu menjual daging orang agar punya ongkos ke luar negeri dan membuka lembaran baru bersama anaknya. Kemudian kita kembali ke 10 tahun sebelumnya, ketika Hansen masih meluapkan kemarahannya kepada keluarga Everett. Ain't fair, is it? The same way. You can. Keluarga Everett auto histeris melihat Hansen memanen tangan si ibu di hadapan mereka sendiri. Lalu ketika Hansen pergi, Everett yang sudah kena mentol berusaha melepaskan rantai yang mengikat keluarga ini. Karena mustahil terputus, Everett pun meluapkan kekecewaannya kepada anak-anaknya yang telah mendatangkan petaka bagi keluarga mereka. Lalu istrinya menyuruh Everett untuk memotong kakinya sendiri daripada pidato gak jelas. Karena dengan begitu Everett bisa mengambil kunci rantai agar keluarga mereka bisa kabur secepatnya. Mendengar saran ekstrim tersebut, Everett jelas setuju. Tapi ia punya rencana tersendiri untuk bisa kabur dari tempat ini. Everett akhirnya memotong semua ceker anggota keluarganya demi bisa kabur karena sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Setelah menceritakan akhir kisah keluarga Everett, Hansen kembali menggila dengan akan memberikan Sam kepada piaraannya, di mana piaraan Hansen tersebut tak lain adalah kedua anak Everett. Kemudian kita beralih kepada Jess yang sudah tiba di salah satu rumah sekte pemakan daging. Akan tetapi ia yang tidak tahu apa-apa malah berniat untuk mencari pertolongan. Jess menceritakan apa yang telah ia alami dan meminta bantuan agar keluarganya segera diselamatkan. Pasangan kanibil ini pun untungnya terlihat ramah, bahkan gercep menghubungi polisi untuk segera datang ke rumah ini. Some of the local farmers, they like... Let me get you some water. It'll help calm you down, dear. Jess baru tahu makanan penghuni rumah ini adalah daging jelema. Lalu ia pura-pura ke kamar mandi sambil memikirkan cara untuk bisa kabur dari rumah ini. Selang beberapa saat, Jess bertekad untuk melawan pasangan kanibil daripada membiarkan mereka begitu saja. Jess heran kenapa sampai saat ini para polisi belum juga datang. Lalu salah satu dari mereka berkata bahwa yang ia panggil bukanlah polisi, melainkan ketua perkumpulan kanibil terbesar di kota ini. He's coming here. He's on his way. Oh God, no, Toby, that's... Catherine benar-benar syok mengetahui sosok psikopat tadi ternyata adalah anaknya sendiri. Tapi karena tak mampu berbuat apa-apa, Catherine hanya menyaksikan penderitaan Toby yang meraung kepanasan. Strike off. Blind-eyed Bill. And who are you? Pria yang sok misterius ini mengaku jika dirinya adalah ketua sekte pemakan daging. Dan ternyata pria ini tak lain adalah Everett. You made one fatal mistake. Singkat cerita, Jess kembali ke peternakan untuk menyelamatkan ibunya. Ia pun akan menggunakan rantai derek untuk menjebol kerangkeng yang sudah tidak mengandung setrum. Lalu ketika Jess menuju mobil, si ibu pun berusaha mengeluarkan Toby dari oven. Tembakan dari Hansen membuat tangan Catherine keserempet pelor. Lalu tiba-tiba, Toby yang dipenuhi luka bakar muncul dan langsung memburu Hansen. Untuk kedua kalinya, Jess tidak sadar bahwa orang yang mirip psikopat ini adalah Toby. Lalu setelah mendengar kenyataan yang sebenarnya, Jess yang sudah kepalang jadi psikopat memaksa Hansen untuk menunjukkan keberadaan Sam. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menambah lubang hidung Hansen jadi 3.
Singkat cerita, Hansen langsung emosi saat dipertemukan dengan Everett setelah apa yang mereka alami 10 tahun yang lalu. Kemudian Jess menjelaskan bahwa Everett adalah orang yang selama ini memesan daging jelema dari Hansen. Terlihat Everett pun merasa puas karena seolah punya kacung yang selalu mencarikannya korban. Lalu di tengah kekesalan Hansen, ia berkata bahwa dirinya juga selama ini merasa puas. Karena setelah kematian istrinya Everett akibat kehilangan kaki, ia bisa mengurung dan memperlakukan kedua anak Everett layaknya monster sampai sekarang. Whilst your boy. Everett seolah gak percaya mendengar kedua anaknya masih hidup. Lalu ketika para ayah gagal ini terlibat cekcok, Jess memaksa Everett untuk menuliskan semua anggota sekte pemakan daging. Karena ia akan membasmi semua pelaku kanibil yang sudah nyusahin banyak orang. I want full detail. Karena si bewok malah nentang Kewes yang sedang emosi, Jess akan memberikan pelayanan kumur-kumur air panas agar Everett melakukan apa yang ia minta. Everett berjanji akan menuliskan semua anggota sekte kanibilnya asalkan ia dipertemukan dengan kedua anaknya. Namun Everett tidak sadar bahwa selain sudah tidak memiliki wajah, kedua anaknya itu sudah menjadi pemakan daging. You're okay. Fine, sweetheart, as long as you're all... I may need to leave. Jess menyuruh ibu dan adiknya untuk pergi karena ia akan menuntaskan dulu apa yang telah ia mulai. Terlebih ia ingin mengakhiri semua kengerian yang ada di peternakan Hansen. I'm sorry. Oh, leave your sister! Singkat waktu dan cerita, Jess sudah mengurung semua anggota sekte pemakan daging, di mana semua ini ia lakukan agar mereka merasakan penderitaan seperti yang dialami para korban di peternakan ini. Bahkan ia mempersilahkan mereka untuk saling gigit jika mau sedikit lebih lama bertahan sampai mereka benar-benar mati kelaparan. Lalu ia menyuruh Hansen masuk ke dalam oven untuk merasakan seperti apa penderitaan para korbannya, terutama dengan Toby. Jess merasa tidak mampu melanjutkan hidup di tengah rasa bersalahnya kepada Toby, hingga ia pun memilih bundir daripada menanggung beban di sisa hidupnya. Ternyata kepedihan dan dendam Hansen di masa lalu telah membuat ia dan anaknya menjadi pasangan psikopat. Mereka pun sebenarnya sudah ingin move on dengan membuka lembaran baru. Cuma ya itu dia, mereka terlalu muluk-muluk ingin hidup di luar negeri yang membutuhkan biaya besar. Maka dari itulah, mereka merubah peternakan biasa menjadi peternakan manusia untuk bisa mendapatkan banyak duit. Drama di film ini terbilang kompleks karena menyuguhkan konflik dari 3 keluarga yang berbeda. Begitupun dengan penyesalan Jess yang asal jedor di akhir cerita. So, gimana menurut kalian guys? Jika ada tambahan komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.